Selamat datang di Morowali, negeri kaya tambang di timur Indonesia. Wajah Morowali berubah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dahulu, Morowali hanya titik kecil di peta yang jarang dibahas. Kini daerah tersebut menjadi salah satu objek vital nasional. Pembangunan kawasan industri Morowali menjadi musababnya. Pada kawasan industri seluas 2.000 hektar tersebut mengalir investasi sebesar 78 triliun rupiah. Morowali merupakan salah satu dari 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa yang tengah gencar dikembangkan. Upaya akselerasi ini dilakukan guna mewujudkan cita-cita pemerintah untuk pemerataan industri, agar mimpi mengenai pembangunan berbasis Indonesia sentris dapat terlaksana. Kawasan industri Morowali menjadi tonggak pemerintah dalam mewujudkan program hilirisasi. Program ini bertujuan meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian merancang Morowali menjadi kawasan industri berproduktivitas tinggi dengan model persaingan efektif. Untuk itu dibangun model klaster industri dan model kolaborasi supply chain. Di sini dibuktikan bahwa mineralisasi merupakan sukses story daripada hilirisasi. Dari bahan baku seharga $30 dilakukan investasi yang jumlahnya besar sehingga bisa menghasilkan produk dengan nilai 1.800. Dan ini juga membuktikan bahwa pengembangan kawasan 14 kawasan Indonesia industri ini yang di Morowali ini menjadi suatu hal yang berhasil karena meningkatkan PDRB di kabupaten sebesar 60%. Kawasan industri Morowali ditunjang oleh infrastruktur yang lengkap dan modern. Terdapat 3 pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter berkapasitas 2 juta ton per tahun. Smelter yang digunakan di kawasan industri Morowali menggunakan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace atau RKEF. Penggunaan teknologi ini menghemat penggunaan energi, sehingga biaya produksi bisa dipangkas hingga 20%. Kawasan industri Morowali telah membuat 12 desa di Kecamatan Bahodopi yang semula gulita menjadi terang karena dialiri listrik. Dalam rangka peningkatan kualitas listrik bagi masyarakat, dibangun pula transmisi sepanjang 42 km. Untuk mempermudah akses menuju kawasan industri Morowali, dibangun pelabuhan yang mampu menampung kapal hingga 100.000 DWT. Dengan demikian, jalan masuk pun menjadi lebih mudah dan murah. Keberadaan kawasan industri membuat ekonomi di Morowali menjadi bergeliat. Pertumbuhan ekonomi berkembang pesat. Bahkan dari tahun 2010 hingga tahun 2016, kawasan industri Morowali menyumbang pendapatan negara melalui sektor pajak hingga 1,7 triliun rupiah. Pada tahun 2015, pendapatan per kapita Morowali mencapai $8.702 Amerika. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi $30.000 hingga $35.000 Amerika pada tahun 2022. Keberadaan kawasan industri Morowali juga diperkirakan dapat mengerek naik angka pendapatan asli daerah dari 153 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 246,3 miliar rupiah pada tahun 2022. Saat ini kawasan industri Morowali telah menyerap 13.000 tenaga kerja. Perkembangan kawasan industri diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi sedikitnya 85.000 tenaga kerja. Untuk menyiapkan tenaga kerja berdaya saing tinggi, Kementerian Perindustrian
bahwa hilirisasi itu sudah betul-betul berjalan di lapangan. Ada di Morowali, ada di Konawe, yang ini akan memberikan nilai tambah yang besar sekali. Dan bisa sampaikan bahwa bisa 14 kali lipat dari kalau kita yang sudah bertahun-tahun ekspornya ini ke ore seperti ini bahan mentah bergunung-gunung. Sekarang kita kerjakan di sini dan nilai tambah itu ada di dalam. Selain itu juga muncul yang namanya lapangan pekerjaan seperti di sini 27.000 tenaga kerja yang bisa terrekrut oleh perusahaan. Belum income untuk negara, pajak. Belum terciptanya lapangan-lapangan usaha baru di kanan kiri dan juga ini yang mengirim misalnya nikel ore ini dari perusahaan di dalam negeri. Keuntungan kita menyetop ekspor bahan mentah nikel itu manfaatnya bisa lari kemana? Sekarang nanti akan kita lanjutkan stop ekspor bahan mentah boksit dan selanjutnya tembaga, selanjutnya emas, selanjutnya timah. Rasa itu ya, dengan harapan kita sudah hilirisasi. Saat ini hilirisasi sudah sampai di stainless steel. Nantinya tentunya di Indonesia juga sudah ada pabrik coil, hot rod coil, cold coil. Ini nanti akan jadi turunannya lagi itu menjadi pabrik-pabrik seperti panci, sendok segala macam itu ya harus dari sini semua ya, sehingga tidak udah lagi keluar negeri, semuanya dipakai untuk kita, barangnya barang kita, kemudian nanti untuk menyelesaikan semuanya, ya, nanti ada alih teknologinya, metalurginya, anak-anak lebih pintar gitu. Kemudian ya semua lapangan pekerjaan ya semua Indonesia kaya, gitu, semuanya ada di sini. Ini Bapak. Terima kasih. baik belum. Pada tanggal 14 Januari 2021, Uni Eropa menggugat Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa World Trade Organization atau WTO terkait kebijakan pembatasan ekspor biji nikel dengan kadar kurang dari 1,7%. Alasannya karena mineral mentah tersebut merupakan 55% komponen bahan baku industri baja atau stainless steel Uni Eropa. Nikel merupakan komoditas utama dunia yang digadang-gadang menjadi komoditas strategis untuk masa depan industri otomotif berbasis energi listrik. Oleh karenanya, Indonesia memiliki kepentingan untuk memprioritaskan konsumsi nikel dalam negeri dan menjadikan hilirisasi nikel sebagai salah satu proyek strategis nasional. Dalam gugatannya, Uni Eropa menganggap kebijakan pembatasan ekspor biji nikel Indonesia melanggar pasal 11.1 General Agreement on Tariff and Trade yang disingkat GATT tahun 1994 yang mengatur eliminasi umum atas pembatasan kuantitatif. GATT 1994 merupakan salah satu ruang hukum yang mengatur perjanjian multilateral atas barang yang wajib dipatuhi oleh semua negara anggota WTO. Uni Eropa menyoroti pembatasan melalui 1. Ekspor biji nikel dengan kadar kurang dari 1,7% yang tidak dimurnikan hingga kadar minimal 70%. Yang kedua, kewajiban penggunaan smelter dalam negeri. Yang ketiga, kewajiban pemasaran dalam negeri. Yang keempat,
kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagai tindakan yang inkonsisten terhadap komitmen Indonesia pada GATT 1994. Berkaitan dengan hal itu, Uni Eropa wajib membuktikan bahwa Indonesia atas tindakan-tindakannya secara efektif membatasi ekspor biji nikel. Meskipun dalam kasus ini Indonesia lebih diuntungkan karena beban pembuktian lebih banyak berada pada Uni Eropa. Indonesia pun sebagai tergugat wajib untuk menyediakan bukti serta argumen yang cukup untuk menyangkal tuduhan-tuduhan inkonsisten kebijakan pembatasan ekspor biji nikel terhadap komitmen Indonesia selaku anggota WTO. Ujung-ujungnya bergantung pada kemampuan Indonesia berdiplomasi di Mahkamah Agung Perdagangan Dunia. Pada tanggal 17 Oktober 2022, WTO memutuskan bahwa kebijakan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan pasal 11.2a dan 20 GATT 1994. Menyikapi keputusan WTO ini, pemerintah Indonesia akan mengajukan banding. Pemerintah Indonesia berpandangan keputusan panel WTO belum memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Indonesia tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan sengketa diadopsi oleh Dispute Settlement Body atau disingkat DSB.